Episode perdana dari Perfect Family dimulai dengan Choi Sun Hui yang pulang sekolah. Ia menemukan buku kerja temannya Su Yeon di dalam tasnya dan pergi ke rumahnya untuk mengembalikannya. Dalam perjalanan, ia melihat Su Yeon memasuki rumah Kyung Ho. Kyung Ho dan Sun Hui saling menyukai tetapi Sun Hui memutuskan untuk pulang saja. Di dalam rumah Kyung Ho, Su Yeon mendapati dia tengah menyiapkan pesta untuk melamar Sun Hui. Su Yeon kesal dengan komentar Kyung Ho dan mengancam akan menyerang dan membunuhnya dengan pisau. Sun Hui mendengar keributan dari luar dan memasuki rumah Kyung Ho dan mendapati Sun Hui memegang pisau dengan kepalanya yang terbakar terbuka. Su Yeon hendak menyerang Sun Hui tetapi Kyung Ho menyelamatkannya dan malah ditikam. Kyung Ho meninggal dan Sun Hui pulang ke rumah, seragamnya kini berlumuran darah Kyung Ho. Di rumahnya, ibu Sun Hui, Eun-jo, terkejut melihat putrinya bersimbah darah. Sun Hui memberitahu ibunya bahwa dia baru saja membunuh Kyung Ho dan menangis. Episode ini kembali ke masa lalu saat Su Yeon pertama kali masuk sekolah. Sun Hui dan teman-temannya, Kyung Ho dan Hyun Woo, berada di kelas yang sama. Guru memperkenalkan Su Yeon sebagai murid baru. Su Yeon mencoba berbicara dengan Sun Hui tetapi menyadari bahwa Sun Hui tidak mengingatnya. Su Yeon merasa malu dan pergi ke mejanya sambil memperhatikan Sun Hui. Saat istirahat makan siang di sekolah, Sun Hui makan siang bersama Kyung Ho dan Hyun Woo saat Kyung Ho menyebutkan alergi kacang yang dialami Sun Hui. Ketiganya membahas betapa sempurnanya keluarga Sun Hui dengan ibunya yang selalu menyiapkan makanan untuknya dan ayahnya yang sangat ahli dalam pekerjaannya. Su Yeon mendengar komentar itu dari mejanya dan bangkit untuk pergi. Malam itu, ayah Sun Hui, Jin Hyuk, menerima penghargaan atas prestasinya. Istrinya, Eun-jo, dan putrinya, Sun Hui, merayakan acara tersebut bersamanya. Keesokan harinya, Sun Hui tiba di sekolah ketika salah satu teman sekelas laki-lakinya memberinya hadiah. Kyung Ho tampak cemburu dengan hal ini sementara Hyun Woo menggoda Sun Hui dengan bercanda. Pada saat yang sama, Kyung Ho memberikan Sun Hui gantungan kunci angsa yang dibuat khusus untuknya dan Sun Hui berterima kasih padanya. Hyun Woo dan Su Yeon memperhatikan keduanya dari jauh. Setelah kelas selesai, Sun Hui memberitahu Kyung Ho dan Hyun Woo bahwa ia perlu belajar. Su Yeon mendapati Sun Hui sendirian di kelas dan mencoba berbicara dengannya. Ia mencoba mengingatkan Sun Hui tentang persahabatan masa kecil mereka dengan kotak korek api. Kilas balik membawa kita ke Sun Hui muda yang diganggu oleh beberapa anak laki-laki ketika Su Yeon muncul di sana dan menyelamatkannya. Kedua gadis yatim piatu itu saling berbicara tentang keluarga mereka masing-masing ketika Su Yeon menyebutkan bahwa dia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Sun Hui menyatakan bahwa ibunya telah meninggal tetapi ayahnya masih hidup. Di panti asuhan, Sun Hui dan Su Yeon semakin dekat hingga suatu hari, Su Yeon memberitahu Sun Hui bahwa dia akan diadopsi. Episode ini kembali ke masa sekarang, Su Yeon menyebutkan bahwa adopsi yang dilakukannya dibatalkan karena sebuah kecelakaan, tetapi Sun Hui tidak mengetahuinya. Ia berjanji untuk membantu Su Yeon dengan cara apapun yang ia butuhkan saat Su Yeon meminta untuk meminjam gantungan kunci yang diberikan Kyung Ho kepadanya. Malam itu, Kyung Ho dan Hyun Woo sedang duduk di lapangan basket sambil membicarakan Sun Hui. Hyun Woo mengatakan kepadanya bahwa Sun Hui tidak akan pernah menerima perasaan Kyung Ho karena dia terlalu fokus pada studinya. Sun Hui muncul di sana dan bertanya kepada teman-temannya apa yang akan mereka lakukan untuk ulang tahunnya yang membuat Kyung Ho punya ide. Malam itu, Sun Hui asyik memikirkan Su Yeon saat makan malam dan meminta saran ayahnya tentang bagaimana ia harus mendekati temannya. Jin Hyuk menyarankan agar Sun Hui menulis surat untuk menyampaikan perasaannya. Sementara itu, Su Yeon pergi ke pekerjaan paruh waktunya untuk mengambil gajinya, tetapi mengetahui bahwa bosnya telah menutup tokonya karena utang judi. Su Yeon khawatir karena dia tidak dapat mengelola keuangannya setelah dia mendaftar di sekolah swasta tempat Sun Hui bersekolah. Di sekolah, keesokan harinya, Su Yeon meminta Sun Hui untuk meminjaminya sejumlah uang, tetapi Sun Hui memakai earphone. Su Yeon merasa malu dan berteriak keras kepada Sun Hui, meminta untuk meminjam sejumlah uang. Seluruh kelas termasuk Kyung Ho menyaksikan mereka dengan kaget. Malam itu, Su Yeon berada di kamar asramanya ketika teman sekamarnya bertanya apakah dia telah mendapatkan teman baru di sekolah. Su Yeon menyebutkan bahwa bahkan setelah mendapat bantuan keuangan, sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Teman sekamarnya bertanya-tanya apakah teman masa kecil Su Yeon membantunya. Su Yeon menyatakan bahwa Sun Hui tidak mengingatnya lagi. Keesokan harinya, Kyung Ho memberikan sejumlah uang kepada Su Yeon dan memintanya untuk berhenti menindas Sun Hui. Su Yeon kesal dengan komentar itu dan meninju wajah Kyung Ho. Ia membentak Sun Hui karena memperlakukannya seperti pengemis dan pergi dengan marah. Hari itu sepulang sekolah, Su Yeon melihat orang tua Sun Hui menjemputnya dan Kyung Ho sepulang sekolah dengan mobil mereka. Dua teman sekelasnya mencoba membuat Su Yeon berteman dengan mereka dengan menjelek-jelekkan Sun Hui. Namun, Su Yeon menolak untuk menghibur mereka berdua dan pergi. Keesokan harinya, Kyung Ho meminta untuk bertemu Su Yeon secara pribadi dan meminta maaf karena telah meminjamkan uang tanpa izinnya. Su Yeon tersentuh oleh permintaan maaf itu dan pergi kembali ke kelas ketika dia bertemu dengan Sun Hui. Sun Hui memberitahu Su Yeon bahwa dia meminta Kyung Ho untuk meminta maaf, yang membuatnya kesal. Kemudian, Su Yeon bertemu Hyun Woo dan membicarakan perasaannya terhadap Sun Hui. Hyun Woo memberitahu Su Yeon bahwa Sun Hui dan Kyung Ho sama-sama berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ia menambahkan bahwa ia tidak akan pernah bermimpi untuk berpacaran dengan Sun Hui. Su Yeon kesal dengan komentar itu dan bertanya-tanya apakah seorang yatim piatu seperti dirinya seharusnya bermimpi untuk berpacaran dengan seseorang. Malam itu, Su Yeon muncul di luar akademi Sun Hui dan meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Ia membawa Sun Hui ke tempat parkir kosong dan mengonfrontasinya tentang kecelakaan yang membuatnya kehilangan rambutnya. Su Yeon mengklaim bahwa setelah kecelakaan itu, kulit kepalanya yang terbakar menyebabkan adopsinya dibatalkan. Ia mengingatkan Sun Hui tentang malam sebelum ia diadopsi, saat ia sedang duduk di luar panti asuhan, saat Sun Hui tanpa sadar menyebabkan kebakaran. Sementara sebagian besar siswa melarikan diri, Su Yeon akhirnya terbakar dalam api. Setelah kejadian tersebut, Sun Hui diadopsi sementara adopsi Su Yeon dibatalkan karena cederanya. Detik-detik terakhir ditunjukkan dengan kilas balik saat Su Yeon kecil menidurkan Sun Hui dengan membacakan cerita di panti asuhan. Setelah itu adegan dilanjutkan dengan Su Yeon yang mengingatkan Sun Hui tentang kebakaran yang telah menghancurkan hidupnya. Sun Hui terkejut mendengar bahwa dialah yang menyebabkan kebakaran dan menyatakan bahwa dia berasumsi Su Yeon telah pergi untuk tinggal bersama orang tua barunya sebelum malam kebakaran. Dia meminta maaf kepada Su Yeon, tetapi Su Yeon mengatakan kepada Sun Hui bahwa dia akan melakukan segala daya untuk mendapatkan kembali apa yang pantas dia dapatkan. Malam itu, Sun Hui kesulitan tidur karena ia memikirkan kesalahan yang telah ia perbuat pada Su Yeon. Ia mengikuti saran ayahnya dan menulis surat untuknya yang ia tinggalkan di mejanya keesokan harinya. Su Yeon menemukan surat itu dan membacanya di atap. Ia tersentuh oleh permintaan maaf Sun Hui ketika kedua siswi itu muncul di sana. Mereka mencoba mengajak Su Yeon bergabung dengan mereka sehingga mereka bisa bersama-sama menindas Sun Hui. Tetapi Su Yeon menghajar gadis-gadis itu dan meminta mereka menjauh dari Sun Hui. Ia kembali ke kelas dan berterima kasih kepada Sun Hui atas suratnya. Sun Hui senang dengan hal ini dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Su Yeon bertemu dengan dua anak laki-laki yang menghajarnya. Anak laki-laki itu berteman dengan teman sekelas perempuan yang ingin Su Yeon bergabung dengan mereka untuk menindas Sun Hui. Bersama-sama, para lelaki itu menghajar Su Yeon di gang kosong. Tetapi Kyung Ho muncul di sana dan menyelamatkannya. Kyung Ho menghajar para lelaki itu dan mengancam akan mengungkap kedua gadis yang sekelas dengannya. Keempatnya berlarian sementara Kyung Ho memeriksa Su Yeon. Hyun Woo memberitahu Kyung Ho bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Kyung Ho mencengkeram lengan Su Yeon dan mereka kabur sebelum polisi dapat menangkap mereka. Kyung Ho dan Hyun Woo mengantar Su Yeon pulang malam itu untuk memastikan keselamatannya. Su Yeon tersentuh oleh kejadian itu. Ia melihat Kyung Ho dan Sun Hui berfoto di kelas keesokan harinya dan menawarkan diri untuk berfoto dengan Hyun Woo. Ia kemudian meminta untuk berfoto dengan Kyung Ho. Malam itu, Sun Hui mengundang Su Yeon untuk makan malam di rumahnya. Su Yeon terkejut melihat kehidupan mewah Sun Hui dan juga orang tua yang penuh perhatian yang telah dikaruniakan kepadanya. Dia pulang malam itu dan tampak tidak nyaman. Keesokan harinya, Su Yeon sedang mengosongkan tempat sampah kelas ketika dia mendengar Kyung Ho dan Hyun Woo berbicara. Hyun Woo meminta Kyung Ho untuk membatalkan rencana melamar Sun Hui dan menyatakan bahwa Sun Hui terlalu sibuk dengan akademisi untuk berkencan dengannya. Hyun Woo mengajukan gagasan bahwa Kyung Ho harus mengajak Su Yeon berkencan karena Su Yeon juga punya perasaan padanya.
Kyung Ho merasa aneh dengan gagasan itu dan memberitahu Hyun Woo bahwa dia tidak peduli dengan Soo Yeon. Hyun Woo menambahkan bahwa dia akan mengajak Sun Hui berkencan hari itu. Soo Yeon kesal dan kembali ke kelas. Ia membentak Sun Hui karena telah menjadi teman yang buruk baginya dan memintanya untuk berjalan pulang bersamanya hari itu sepulang sekolah. Saat sekolah berakhir, Kyung Ho meminta Sun Hui untuk berjalan pulang bersamanya, tetapi ia menolak. Ia menambahkan bahwa ia harus pergi ke akademi dan pergi bersama Soo Yeon. Soo Yeon mengantar Sun Hui pulang malam itu dan pergi menemui Kyung Ho. Pada saat yang sama, Sun Hui menyadari bahwa ia telah meminjam buku kerja Soo Yeon dan keluar untuk mengembalikannya. Ia mendapati Soo Yeon memasuki rumah Kyung Ho dan masuk saat mendengar suara keras dari dalam. Keributan itu berakhir dengan Soo Yeon menusuk Kyung Ho dengan pisau dan ia meninggal di ruang tamu rumahnya. Malam itu, Sun Hui kembali ke rumah dan memberitahu ibunya, Eun-jo, bahwa ia telah membunuh Kyung Ho. Ibunya menambahkan bahwa ia meninggalkan telepon genggam dan buku kerjanya di rumah Kyung Ho. Eun-jo bertanya apakah Sun Hui yakin bahwa ia telah membunuh Kyung Ho dan mengonfirmasi apakah ada saksi lain atas kejahatan tersebut. Sun Hui memberitahu ibunya bahwa ia ingin menyerahkan diri atas kejahatannya, tetapi Eun-jo memaksanya untuk membersihkan diri. Ia membuatkan segelas susu untuk Sun Hui dan mencampurnya dengan sesuatu agar ia tertidur. Keesokan paginya, Sun Hui bangun dan terkejut melihat ponsel dan buku kerjanya di meja belajarnya. Ia turun ke bawah dan mendapati Eun-jo dan Jin Hyuk tampak mengobrol seperti biasa. Eun-jo menyiapkan meja agar mereka bertiga bisa sarapan seperti biasa. Sun Hui merasa reaksi mereka aneh setelah apa yang terjadi malam sebelumnya, tetapi tiba-tiba tertarik pada siaran berita. Laporan berita tersebut menyatakan bahwa rumah Kyung Ho terbakar habis dan menewaskan seluruh keluarganya. Pada saat yang sama, detektif Dong Ho dan Sung Woo menyelidiki tempat kejadian perkara. Sung Woo memberitahu Dong Ho bahwa rokok dan tiner cat yang ditemukan di kamar Kyung Ho menyebabkan kebakaran. Ia menambahkan bahwa tiner cat bukanlah barang yang tidak biasa ditemukan di rumah tersebut karena ayah Kyung Ho berprofesi sebagai pelukis. Tepat saat itu, Dong Ho melihat Soo Yeon di tengah kerumunan di luar rumah Kyung Ho. Ia memperhatikan Soo Yeon mengenakan seragam sekolah dan meminta Sung Woo untuk menyelidiki teman-teman Kyung Ho. Episode berakhir dengan kilas balik saat Eun-jo dan Jin Hyuk mengunjungi panti asuhan dan meminta Sun Hui untuk pulang bersama mereka.